Milan gelar negosiasi perpanjangan kontrak Giroud. Manajemen AC Milan dikabarkan sedang menggelar negosiasi dengan agen Olivier Giroud untuk membahas perpanjangan kontrak striker veteran tersebut. Giroud menekan kontrak berdurasi 2 tahun yang akan berlaku hingga Juni 2023 saat ia datang dari Chelsea pada musim panas 2021 lalu. Ia pun berkontribusi besar dalam kesuksesan Rossoneri memenangkan gelar juara Serie A musim lalu dengan beberapa gol penting dan juga tampil luar biasa musim ini melalui ketika terpaksa harus kerja lembur kala striker lain mengalami cedera. Milan News menyebutkan bahwa pemain internasional Prancis tersebut dipandang sebagai salah satu jaminan di lini serang Stefano Pioli dan merupakan teladan bagi para pemain muda mengingat statusnya sebagai pemimpin di ruang ganti. Karena itulah Rossoneri sedang berupaya memperpanjang kontrak striker 35 tahun tersebut selama setidaknya 1 tahun dengan pilihan untuk tahun kedua juga dipertimbangkan. Karena itulah pekerjaan yang sedang diupayakan raksasa Serie A tersebut saat ini tidak hanya memperbarui kontrak pemain-pemain muda di skuad mereka, tetapi juga veteran yang bisa diandalkan seperti mantan bintang Chelsea tersebut yang memiliki sikap sempurna untuk menjadi mentor yang lain. Milan tentu berharap dengan perpanjangan kontrak tersebut bisa menjadi motivasi tambahan bagi Giroud untuk terus memberikan yang terbaik meskipun pada usianya yang sudah tidak muda lagi. Karena itulah menarik disaksikan bagaimana aksinya ke depan. Bahagia menang atas Sampdoria. Kjaer bicara Milan mainkan formasi 3 back. Bek AC Milan Simon Kjaer mengungkapkan kegembiraannya setelah meraih kemenangan dengan perjuangan keras melawan Sampdoria di Marassi minggu kemarin. Rossoneri memulai pertandingan kontra Sampdoria dengan positif saat Junior Mesias mencetak gol pertamanya musim ini dengan tembakan kerasnya pada babak pertama. Kendati demikian, segalanya menjadi lebih rumit ketika Rafael Leao menerima kartu kuning kedua pada awal babak kedua yang membuatnya diusir dari lapangan. Dengan Jurisic menyamakan kedudukan untuk Sampdoria yang memberikan mereka keuntungan. Akan tetapi Milan tidak menyerah dan mereka mendapat hadiah penalti setelah VAR melihat handsball setelah sundulan Olivier Giroud dari sepak pojok. Dengan pemain Prancis tersebut sukses menunaikan tugasnya dengan algojo untuk memenangkan pertandingan. Kjaer lantas berbicara kepada Sky Italia setelah pertandingan untuk membahas pertandingan secara mendetail, sembari membahas kemungkinan Rossoneri bermain dengan formasi 3 pemain bertahan. Saya senang dengan kemenangan ini, itu adalah pertandingan yang sangat sulit, saya sangat lelah, tetapi juga sangat senang, ujar dari Kjaer. Tentang pertahanan 3 pemain internasional Denmark tersebut menambahkan, kami memiliki banyak pemain yang bisa melakukannya dengan baik dengan sistem itu. Mungkin Leao akan sedikit bermasalah sekarang dengan kualitasnya. Bahkan jika dia tidak terlalu sering mundur dari waktu ke waktu, itu membuat perbedaan. Pelatih sedang memikirkannya. Tetapi dengan banyaknya pertandingan yang harus dimainkan, tidak mudah untuk mencoba hal baru. Terserah pelatih untuk memutuskan, ungkap dari Simon Kjaer. Alami hernia ringan, Rebic lewatkan 46 pertandingan sejak gabung Milan. Ante Rebic dikabarkan mengalami hernia ringan dan telah melewatkan cukup banyak pertandingan sejak bergabung AC Milan pada musim panas 2019 silam. Alenter Stefano Pioli saat ini tidak dapat memainkan Rebic yang sekali lagi mengingat winger Rossoneri tersebut kembali mengalami masalah cedera lain yang melanjutkan tren negatifnya selama ini. Setelah mencetak 2 gol pada pertandingan pertama Serie A musim ini melawan Udinese di San Siro, musim pemain internasional Kroasia tersebut tampaknya telah kembali ke tema yang sama seperti musim lalu. Menurut kabar dari Giornale, ia sekarang ini menepi akibat cakram tulang belakangnya bergeser yang memaksanya absen dalam beberapa laga terakhir bersama Milan. Keterangan yang datang dari Milanello menyebutkan bahwa hal tersebut akibat hernia ringan yang dialami winger 28 tahun tersebut. Tetapi seperti yang diketahui oleh siapa saja,
yang pernah mengalami jenis hernia apapun. Kondisi tersebut membuatnya terlalu menyakitkan berlatih secara normal dan sang pemain memerlukan istirahat untuk membantunya pulih, atau masalah tersebut bakal menjadi lebih parah sehingga memerlukan tindakan operasi. Sejak bergabung Rossoneri pada musim panas 2019, Rebic telah melewatkan total 46 dari 148 pertandingan atau 31%. Segera setelah ia kembali pulih penuh, harapannya ia bisa mengubur jauh-jauh tren buruk yang dialaminya tersebut dan kembali mempertontonkan performa terbaiknya dalam perjuangan klub mempertahankan gelar juara Serie A dan melangkah lebih jauh di Liga Champions. Jalani perawatan cedera, Divock Origi pilih terbang ke Belgia. Beberapa kabar yang agaknya lebih serius telah muncul terkait kondisi striker AC Milan Divock Origi yang akan terbang ke Belgia untuk mengatasi masalah fisiknya saat ini. Origi terpaksa melewatkan pertandingan Serie A melawan Sampdoria akhir pekan kemarin meskipun dengan fakta ia sejatinya bakal tampil sejak menit awal lantaran mengalami masalah dalam upayanya kembali ke lapangan. Akan tetapi harapan tersebut dengan cepat sirna dan ia kini tidak bisa dimainkan dalam duel kontra Napoli. Milan News menyebutkan bahwa rasa-rasanya pemain internasional Belgia tersebut telah pulih dari cedera yang ia alami bersama Liverpool sebelum final Liga Champions musim lalu. Dan hal tersebut dibuktikan dengan fakta ia turut berlatih bersama skuad selama 1 bulan. Kendati demikian, striker 27 tahun tersebut tiba-tiba mengalami inflamasi atau sesak tendon, sehingga telah diputuskan ia bakal dikirim ke Belgia yang di sana ia akan melakukan aktivitas spesifik dan juga dipantau oleh dokter tim nasional mengingat bagaimanapun ia bakal dipanggil untuk jeda internasional yang akan datang. Keuntungannya adalah mereka merupakan dokter-dokter yang sama yang mengawali proses pemulihan pasca cedera Origi selama musim semi lalu. Sementara itu Milan bisa mengikuti perkembangan programnya dengan menghadirkan anggota staf medis mereka di lokasi selama jeda. Sang pemain pun bakal tinggal di Belgia hingga kegiatan tersebut selesai. Dan tentunya berharap dapat kembali ke Serie A dengan kondisi yang jauh lebih baik. Asensio geram keputusan Ancelotti, Milan siaga. Reaksi Marco Asensio terhadap keputusan Carlo Ancelotti dalam pertandingan Real Madrid kontra Real Mallorca dikabarkan membuat AC Milan bersiaga. Isu yang mengaitkan Asensio dengan Rossoneri tampaknya telah kembali memanas, mengingat saat ini ada pertanyaan besar mengenai masa depannya bersama Los Blancos. Calcio Mercato menyebutkan bahwa gelandang 26 tahun tersebut menunjukkan reaksi marah dalam pertandingan melawan Mallorca akhir pekan kemarin, saat Ancelotti memutuskan tak memasukkannya sebagai pemain pengganti, meskipun ia sempat melakukan pemanasan selama beberapa menit. Kejadian tersebut datang setelah sumber yang sama pekan lalu menyebutkan bahwa pemain internasional Spanyol tersebut masih masuk radar Milan, mengingat raksasa Serie A tersebut ingin memperkuat lini serang mereka. Ia sempat begitu santer dikaitkan dengan mereka pada bursa transfer musim panas lalu, namun pada akhirnya memutuskan bertahan di Madrid. Kendati demikian, Asensio tak akan memperpanjang kontraknya pada 2023 mendatang, sehingga hal tersebut berarti ia telah menerima bahwa musim ini akan menjadi musim terakhirnya di Santiago Bernabeu sebelum hijrah ke klub lain, dan manajemen Rossoneri tertarik menampungnya lantaran kualitas, pengalaman dan kemampuan serba bisa yang dimilikinya. Masih belum dapat dipastikan apakah Paolo Maldini dan kawan-kawan bakal benar-benar mengambil langkah serius untuk membawa sang pemain ke San Siro musim panas mendatang. Karena itulah menarik disaksikan bagaimana situasi tersebut akan berkembang nantinya.